Hari itu, padi sudah mulai menguning. Burung-burung sudah mulai enggan untuk hinggap di atasnya. Sang pemilik lahan pun disibukkan untuk mengundang sanak famili dan tetangga untuk ikut bergembira karena usaha menanam padi satu musim telah berhasil. Secara kata, manyabi eme diartikan sebagai suatu kegiatan memotong rumpun padi yang sudah menguning. Akan tetapi, jika diartikan secara istilah, manyabi eme memiliki makna panen padi. Biasanya, panen padi dimulai ketika padi sudah menguning. Proses memanen padi dimulai dari memotong tiap rumpun padi dengan sasabi. Nah, beberapa orang akan turun ke lahan. Mereka bekerja berkelompok sesuai dengan barisan tanaman. Dalam beberapa rumpun padi yang dipotong, ditumpukan dalam tumpukan kecil yang disebut sagean. Satu sagean biasanya berukuran satu beban yang bisa diangkat oleh satu orang. Setelah semua rumpun padi dipotong dan ditumpukan dalam berupa sagean, pekerjaan selanjutnya mengangkat sagean. Semua orang yang ikut dalam kegiatan manyabi akan turun ke lahan. Laki-laki bertugas untuk mengangkat sagean yang telah ditumpukan di atas karung goni maupun kain sarung yang sudah tidak dipakai. Sedangkan perempuan akan bertugas untuk menumpukan sagean ke atas karung goni ataupun kain sarung. Canda, tawa, dan semua hiruk-pikuk kegembiraan akan dirasakan ketika proses mengangkat sagean ini. Anak-anak akan saling adu kekuatan seberapa berat beban sagean yang bisa diangkat. Dan orang tua akan asik menyemangati dan sesekali akan bercanda dengan anak-anak kecil tersebut. Setelah proses manyabi dan manyagei selesai, biasanya dilanjutkan dengan markopi. Semua istirahat di parsopoan, yaitu tempat mendirikan pondok yang biasanya terdapat pokok kelapa, peta cina, atau jambu. Pemilik sawah akan membagikan bubur atau kolak yang sendoknya terbuat dari daun kelapa atau daun nenas yang dilipat sedemikian rupa menyerupai sendok makan. Setelah jeda markopi, pekerjaan kembali dilanjutkan. Masing-masing tumpukan padi yang diangkat tadi akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut parbunbunan. Parbunbunan adalah tumpukan rumpun padi yang telah dipotong yang disusun dengan urutan melingkar dengan bulir padi menghadap ke garis tengah lingkaran. Di tengah garis lingkaran terdapat lubang yang besarnya kira-kira 50 sampai dengan 100 cm. Tumpukan padi itu disebut bunbun. Pekerjaan akan dilanjutkan kembali di hari kedua. Pada zaman dahulu, di dekat bunbun didirikan rinti, yakni tempat merontokkan gabah dari batang padi. Rinti terbuat dari 4 tiang bambu yang bagian ujungnya disatukan. Rinti memiliki lantai yang juga terbuat dari bila-bila bambu yang disatukan. Lantai dari bambu tersebut dinamakan sarimbar. 1-2 orang akan bekerja mengangkat rumpun padi ke atas rinti. Di atas rinti sudah bekerja beberapa orang untuk merontokkan gabah dari batangnya. Proses perontokan itu disebut dengan mardege. Mardege artinya menginjak-injak bulir padi sampai lepas dari tandannya. Namun di zaman sekarang, tugas dari rinti telah digantikan oleh mesin perontok padi atau sering disebut dengan robot. Robot ini akan diletakkan di dekat punggung padi. Corong robotnya akan diarahkan ke tempat yang tidak berlawanan dengan arah angin. Pada bagian depan robot akan didirikan amparan yang berfungsi untuk menghalau angin agar padinya tidak berterbangan. Di bagian bawah, amparan akan dibentang sebagai media untuk menampung bulir-bulir padi yang sudah dirontokkan dari batangnya. Setelah semua rumpun padi dirontokkan,
maka bulir-bulir padi tersebut akan dibersihkan di mesin selanjutnya. Mesin tersebut biasanya disebut kipas. Bulir-bulir padi akan dikipas, tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang tertinggal pada tumpukan padi, sehingga gabah tersebut sudah layak dijemur. Setelah proses mengkipas selesai, maka proses selanjutnya adalah membeleki. Membeleki adalah proses memasukkan gabah ke dalam karung goni sekaligus menakar berapa penghasilan gabah padi yang didapatkan selama satu musim. Tiap karung goni memiliki muatan sebanyak 4 kaleng atau sering disebut dengan belek. Takaran tiap goni dan alat ukur belek yang digunakan tentunya berbeda di setiap desa yang ada di Mandailing. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit Kongwan yang besar dan ada juga yang menggunakan bekas kaleng cat ukuran 25 kg. Di Manyabi ini merupakan tradisi panen Mandailing yang harus dilestarikan. Hiruk pikuk kegembiraan, hangatnya suasana persaudaraan, dan lezatnya makanan yang dicicipi di tengah-tengah persawahan menjadikan kegiatan Manyabi adalah kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu. Kami mendoakan semoga panen padi tahun ini diberikan hasil yang berkah dan melimpah. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Indaha Project. Sampai jumpa di video-video dokumenter selanjutnya. Bye-bye.